Di video kali ini saya akan bahas tentang fitur phone atau kalau di luar negeri nyebutnya dumb phone yang sekarang ini mulai meroket lagi. Kalau di Indonesia sendiri sih saya lihat terutama untuk masyarakat kelas bawah ya itu masih banyak kok pakai fitur phone seperti ini atau di luar negeri nyebutnya dumb phone ya karena memang ada smartphone, ada dumb phone. Intinya adalah HP-HP yang cuman punya sekedar fitur dasar komunikasi aja. Dan biasanya nggak ada OS-nya alias cuman Java. Hal ini mungkin dipicu karena sosial media itu udah mulai terlalu toksik atau mungkin orang juga udah penat kali ya dengan sosial media yang penuh dengan berita hoax mungkin atau hal-hal yang bisa dibilang mencemari pikiran kita. Maka dari itu mereka butuh HP feature phone atau dumb phone untuk bisa dibilang merefresh lagi kali ya. Jadi beberapa saat nggak pegang smartphone lagi, nggak lihat sosial media. Karena menurut saya sebenarnya kenapa kok orang zaman sekarang itu beralih dari fitur phone ke smartphone itu cuman karena satu hal sih. Karena pola komunikasi yang berubah. Terutama karena hadirnya social messaging seperti WhatsApp. Karena semua orang zaman sekarang ini komunikasi ya pakai WhatsApp. Udah jarang banget orang SMS. Bahkan telepon pun mungkin cuman beberapa kali aja. Dan orang udah cukup males ya ngisi pulsa, lebih suka ngisi kuota. Dan memang udah nggak bisa dipisahin lagi ya. WhatsApp itu di kehidupan sehari-hari kita. Kayak di kantor saya aja punya 20 lebih grup, bayangkan. Karena saya sendiri kebetulan posisinya sebagai HRD mau nggak mau ya harus ikut semua grup tadi. Mulai dari grup finance, marketing, grup HR sendiri juga ada, grup event dan sebagainya yang total sampai 20 grup. Padahal tiap hari ketemu loh, hampir tiap hari itu ketemu. Tapi punya grup yang sebanyak itu. Dan kadang saya juga pusing ya. Makanya notifikasi itu semua saya off-kan untuk grup. Bahkan nggak cukup cuman di mute, saya juga punya 2 HP sejak tahun 2019. Yang satu untuk nomor kantor dan yang satu untuk nomor pribadi saya. Pada awalnya berjalan baik-baik aja ya, dalam artian ya di luar jam kantor ya udah nggak usah diperhatiin, itulah cat-cat dari kantor. Tapi pada akhirnya diakali ya ternyata dengan aturan baru kalau memang di luar pekerjaan kalau memang di tag itu harus segera dijawab. Mungkin di sosial media sekarang udah banyak ya konten-konten seperti itu bahwa karyawan itu harus segera menjawab ketika memang di tag di grup. Pada akhirnya ya sama aja sih, punya 2 HP tetap harus standby juga kalau memang di tag atau ditanyakin di dalam grup. Nokia sendiri berupaya supaya fitur phone ini tetap jalan ya dengan menambahkan KaiOS di sana. Walaupun namanya OS tapi sebenarnya masih sama dengan fitur phone. Dan fitur killernya adalah bisa install WhatsApp. Tapi sayangnya dukungan KaiOS untuk WhatsApp itu sudah mulai dihentikan. Terutama untuk KaiOS yang lama-lama ya. Setahu saya sih hanya yang terbaru aja yang bisa install WhatsApp. Tapi kayaknya kedepannya juga bakal di-offin ya. Kalau nggak salah sih di tahun 2025 itu udah nggak bisa pakai WhatsApp di KaiOS lagi. Karena saya sendiri cukup tertarik ya punya KaiOS, jadi punya HP feature phone tapi punya fitur WhatsApp. HP-nya yang kecil ya, nggak sebesar smartphone zaman sekarang. Tapi ternyata ada banyak HP KaiOS dari Nokia itu yang nggak masuk ke Indonesia. Jadi HP-nya ya harganya cukup mahal. Pada akhirnya mending beli smartphone aja. Harga smartphone pun sekarang udah mulai murah ya. Kemarin saya pernah review HP Evercross itu baru cuma 200 ribuan. Ini baru loh ya, bukan second hand. Walaupun memang kemampuannya cukup terbatas, tapi untuk komunikasi WhatsApp itu masih cukup lancar kok. Jadi untuk kalangan menengah ke bawah yang butuh HP cuma buat komunikasi doang, masih bisa lah dengan harga yang seperti itu. Dan harga feature phone yang baru dari Nokia pun juga nggak murah-murah amat ya, bukan 100 ribuan, itu enggak, 300-400 ribu, hampir sama dengan harga smartphone zaman sekarang, baik ada yang baru kayak yang Evercross tadi maupun yang second hand.
Tapi memang kalau yang mau bener-bener keluar atau sama sekali nggak pegang smartphone, sosial media dan lain sebagainya, ya harus beli feature phone atau dumb phone. Walaupun begitu, saya sendiri sih cukup berharap ya ada yang mau bikin feature phone dengan KaiOS atau apapun itu yang bisa install WhatsApp. Jadi masih bisa lah komunikasi melalui internet tapi terbatas misalnya untuk sosial media dan sebagainya. Karena pastinya scroll Instagram atau TikTok atau YouTube di HP feature phone itu nggak nyaman ya. Jadi mau nggak mau ya cuman mungkin WhatsAppan aja. Tapi teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya gimana pendapatnya soal feature phone ini. Apakah masih bisa hidup atau pada akhirnya ya udah mati aja. Saya sendiri sih cukup kangen ya dengan HP feature phone zaman dulu yang bentuknya itu unik-unik dan aneh-aneh. Nggak kayak zaman sekarang ya cuman kotak layar aja. Walaupun udah mulai ya ada HP lipat entah itu flip phone maupun fold phone tapi tetap aja ya bentuknya juga layar-layar juga. Nggak terlalu aneh lah ya, masih wajar-wajar aja. Cuman mekanismenya aja yang bisa ditekuk layarnya. Nggak ada tuh namanya HP kayak zaman dulu Nokia lipstick, Nokia ketupat, mungkin ada HP Siemens yang Celebri itu kan bentuknya aneh-aneh ya. Udah nggak bakal ada lagi sih yang kayak gitu. Karena bagaimanapun HP itu udah jadi gadget utama ya, jadi barang utama saat ini. Mau hiburan di situ, bikin konten di situ, ngedit foto, ngedit video, buat teks dan sebagainya, segala jenis pekerjaan itu juga bisa dikerjakan di HP. Nggak kayak dulu ya, fungsinya kebanyakan cuman komunikasi aja. Kalaupun lebih ya itu tadi ya untuk fashion. Contohnya HP-HP ya tadi ya kayak Celebri dan beberapa HP Nokia itu kan ada juga versi fashionnya. Apalagi sekarang ada teknologi AI itu ya yang bikin pusing lah ya, yang bikin banyak hoax di mana-mana. Pada akhirnya orang pusing dan bisa jadi loh balik ke feature phone atau dumb phone lagi. Mungkin itu aja ya konten saya untuk feature phone atau dumb phone ini. Bisa tulis di komentar gimana pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Kita ketemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.